Konsep politik pendidikan. Politik berasal dari kata politik dari bahasa Inggris yang menunjukkan sifat pribadi kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang artinya di sini adalah segala urusan yang mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain dan dipergunakan sebagai nama sebuah disiplin pengetahuan yaitu ilmu politik. Menurut Delia North, politik adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Sedangkan kata pendidikan berasal dari kata didik yang mendapatkan awalan ban dan akhiran an yang berarti perbuatan, hal, atau cara. Menurut Husni Rahim, pendidikan adalah tuntutan pertumbuhan anak, yang artinya di sini pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi di sini kesimpulannya, politik pendidikan adalah proses pemilihan nilai-nilai dan mengalokasikan sumber daya terbatas dalam proses pembuatan keputusan yang melibatkan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga nilai dan alokasi sumber daya terbatas yang diinginkan masuk dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Masari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan kebijakan politik pendidikan pemerintahan Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan politik pemerintahan masa prakemerdekaan. Pada masa prakemerdekaan, kebijakan politik pemerintahan berada di tangan penjajah Belanda. Pada masa itu, Belanda menerapkan politik diskriminatif terhadap rakyat jajahnya. Belanda mulai memberikan kesempatan secara terbatas kepada bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Tujuan dari pendidikan tersebut adalah untuk tenaga kerja yang akan dipekerjakan di pemerintahan Belanda. Dan juga Belanda sangat mencurigai dan tidak suka akan keberadaan pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, dan yang lainnya. Dalam keadaan demikian, maka politik pendidikan yang diterapkan umat Islam adalah bersikap non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan Belanda. Umat Islam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan sistem sekolah yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan yang lain-lain. Di lembaga tersebut diajarkan pengetahuan agama, pengetahuan umum, nasionalisme, patriotisme. Yang kedua adalah kebijakan politik pemerintahan masa Orde Lama. Pada masa ini, penekanan kebijakan pendidikan pada isu nasionalisasi dan ideologisasi. Implikasi dari kebijakan politik pendidikan pada waktu itu adalah terbentuknya masyarakat yang berjiwa nasionalis dan berpatriot Pancasila. Di sini terjadi pengakuan terhadap keanekaragaman baik budaya, seni maupun agama. Pada masa ini, politik pendidikan Islam lebih diarahkan pada upaya memperbaharui dan memperbanyak lembaga pendidikan Islam yang lebih bermutu sejalan dengan tuntunan zaman. Selain itu, adanya kekuatan ideologis yang mempengaruhi situasi politik dan kebijakan pemerintah juga ikut mempengaruhi politik pendidikan Islam pada masa itu. Pemerintah berada dalam 3 tekanan ideologi, yaitu ideologi nasionalis, komunis, dan islamis. Jadi, politik pendidikan Islam pada masa ini difokuskan pada upaya membendung paham komunis. Dan yang ketiga, kebijakan politik pemerintahan masa Orde Baru. Berbeda dengan kebijakan di era Orde Lama, kebijakan di era Orde Baru memberi penekanan pada sentralisasi dan birokratisasi. Di masa ini, jalur birokrasi sebagai sebuah kepanjangan tangan dari pusat sangat kental. Akibat yang terjadi dari kebijakan ini adalah matinya daya kritis, daya kreatif, dan daya inovatif.
Yang ada hanyalah birokrat. Bahkan sistem pada masa ini berhasil membunuh idealisme. Disadari bahwa sistem pendidikan nasional pada masa itu sebab kuatnya intervensi kekuasaan sangat mewarnai di setiap aspek pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional pada masa Orde Baru, muatan kurikulumnya sempat dimanfaatkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Di era ini pula terjadi penyeragaman sehingga budaya daerah, seni daerah, dan kearifan lokal mengalami nasib yang tragis. Bahkan banyak yang telah mati. Yang tersisa hanyalah seni dan budaya yang sifatnya mondial. Bahkan istilah Bhinneka Tunggal Ika yang sejatinya bermakna berbeda-beda tetapi satu jua telah dimaknai menjadi sesuatu entitas yang seragam. Dan yang keempat, kebijakan politik pemerintahan masa reformasi. Pemerintahan reformasi ditandai oleh semakin berkembangnya wacana demokrasi. Di era reformasi ini, penekanannya terletak pada desentralisasi dan demokratisasi. Demokrasi telah menjadi kebebasan dan desentralisasi daerah telah menjadi keangkuhan daerah. Bahkan di era ini semakin jelas keterpurukan masyarakat miskin karena semakin sulit mengakses pendidikan tinggi. Lebih dari itu, implementasi kebijakan pendidikan yang demokratis dan mengedepankan potensi daerah semakin dinafikan. Sistem evaluasi yang masih terpusat, kekerasan dalam pendidikan, dan banyaknya penyampaian dalam proses pendidikan semakin memberi catatan buram bagi pendidikan di era reformasi ini. Pengaruh politik terhadap kurikulum dan sistem pendidikan nasional. Kurikulum sendiri dapat diartikan sebagai perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Jadi kurikulum pendidikan adalah salah satu sektor yang sangat menjanjikan. Jika berhasil dalam urusan pendidikan ini dan mempunyai nilai plus di mata rakyat, maka akan mudah mengeruk suara pada pemilu berikutnya. Menurut penelitian dari Ijadwola tahun 2012 menyiratkan bahwa hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan mensyaratkan bahwa orang-orang itu sendiri mengarahkan upaya mereka sendiri bergabung dengan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Beberapa negara besar seperti negara Amerika dan Jepang yang mengubah kurikulum dalam waktu singkat karena adanya pergolakan politik di negara tersebut. Jadi dalam hal pendidikan tentu saja politik sangat berpengaruh terhadap perubahan kurikulum. Baiklah, saya Francisca akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini disebutkan dalam Abudinata tahun 2003 menambahkan bahwa salah satu komponen terpenting pendidikan ataupun kurikulum dapat menjadi media sosialisasi politik. Kurikulum di suatu lembaga pendidikan memiliki 3 sumber utama. Yang pertama, pendapat kelompok profesional pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh institusi-institusi pelatihan guru dan seringkali merefleksikan atau mengadaptasi ide dari individu-individu seperti John Dewey, John Locke, dan William Stern. Baiklah, yang kedua adalah kebutuhan akan dana. Dan yang ketiga adalah aktivitas kelompok-kelompok berpengaruh seperti asosiasi industri, perserikatan, dan beberapa organisasi kebangsaan yang memiliki semangat patriotik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari fungsi politik pendidikan. Fungsi politik pendidikan secara khusus juga dapat diaktualisasikan melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran bisa bersifat kognitif, bisa bersifat afektif, bisa bersifat evaluatif, atau bisa bersifat motivatif. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu-satu ya. Baiklah, untuk yang bersifat kognitif contohnya adalah mendapatkan pengetahuan dasar tentang suatu sistem. Yang kedua, bersifat afektif contohnya mengetahui sikap-sikap positif dan negatif terhadap penguasa atau simbol-simbol. Yang ketiga, bersifat evaluatif, misalnya menilai peran-peran politik berdasarkan standar tertentu. Selanjutnya adalah bersifat motivatif,
Contohnya penanaman rasa ingin berpartisipasi. Sebagian besar unsur-unsur pembelajaran tersebut dapat dirancang dan diarahkan sedemikian rupa untuk memenuhi tuntutan politik tertentu. Baiklah, selanjutnya dalam Sukasti dan Effendi dalam tahun 2017 dalam penelitiannya bahwa dampak politik terhadap sistem pendidikan dapat menyebabkan adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Kesalahan tersebut dapat dilihat dari dukungan politik, apakah politik itu dalam perumusan tujuan pendidikan, politik anggaran, dan politik organisasi pendidikan seperti mempersiapkan guru profesional, sarana persiapan, inkonsistensi antara tujuan pendidikan dan praktik pendidikan dan antara tujuan dengan model evaluasi pendidikan. Baiklah, dalam penjelasan yang tadi saya sudah sebutkan itu, maksudnya itu adalah dari generasi ataupun ke generasi, pemimpin politik itu sebenarnya telah menyadari dampak yang dapat ditimbulkan oleh sistem pendidikan terhadap kehidupan politik, di mana mereka menyadari bahwa negara tidak dapat mengabaikan sekolah jika ingin mencapai tujuan-tujuannya, termasuk tujuan untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi, itu bisa memberi dampak yang baik ataupun buruk, seperti yang sudah disebutkan tadi. Apakah itu politik dalam perumusan tujuan pendidikan, atau politik anggaran, politik organisasi pendidikan seperti bisa guru profesional, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sekarang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.